warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muklis Dwi Putra SPD. Di sini saya adalah mahasiswa PPG LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 238252999. Pada hari ini saya akan mengambil video untuk uji kinerja di kelas 11D yang mana materinya adalah teks anekdot. Untuk itu, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sebelum kita mulai belajar ya, silakan ketua kelas ya. Di sini diwakili oleh Yusuf ya. Pimpin Yusuf. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari ini apakah ada teman yang tidak hadir? Siapa? Puji. Gimana kabarnya? Sempurna. Ya, silakan duduk dulu semua ya. Kita SDG sudah. Ya, jadi ini materi presentasi ya. Presentasi kalau kata Bapak pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, pegang rambut ya. Paham semua ya? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, pegang hidung, pegang dagu, pegang alis, pegang telinga, pegang hidung. Ya, terima kasih Boy. Nah, kalian masih ingat materi sebelum kita ketemu? Materi kemarin teks apa? Ya, teks anekdot ya. Nah, anekdot. Hari ini kita masih menyambung teks anekdot. Angkat tangan dan jawab ya. Siapa yang? Siapa? Boleh lihat di buku, boleh ya. Silakan. Mari laporannya ya. Iya, mantap sekali ya, teman-teman ya. Jadi, benar yang disampaikan oleh Kang Batul ya, bahwa anekdot itu adalah bersifat lucu, tapi tidak lucu ya. Tapi ada kritik yang disampaikan di sana ya. Tidak cuma melawak, tidak cuma jokes, tapi ada makna-makna yang disampaikan. Untuk menumbuhkan rahasia dan serius kita, cinta kita kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini ya, kita akan menyanyikan lagu ini ya, lagu nasional ya. Ya, silakan berdiri semuanya berdiri. Apa itu? Balas. Jadi pada pembelajaran kali ini ya, itu kalian diharapkan ya mampu menyampaikan kritik ya secara menghibur ya. Jadi siapa yang hobinya mengkritik ya, maka bisa disampaikan dengan cara anekdot ya. Nah, kemudian kalian mampu memahami makna tersirat ya dalam sebuah teks anekdot. Nah, yang ketiga, memahami karakteristik dan struktur teks anekdot. Kita ke pengertian ya. Nah,
sini Bapak minta tolong kepada ini ya. Kepada Eko ya. Eko sangat dibaca loh pengertian teks anekdot Eko. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Selain bersifat lucu dan menghibur, teks anekdot biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari mengenai orang penting atau terkenal yang mempresentasikan kejadian sebenarnya. Ya, ini kok. Hal yang membedakan teks anekdot dan teks humor yaitu teks anekdot bersumber dari kejadian nyata dan punya tujuan mengkritik. Ya, nah di sini maksud kejadian nyata itu adalah bersifat realistis ya. Ini ya, ini ada tabel ya, tabel perbedaan anekdot dan humor. Silakan dibaca. Amin. Dibaca amin. Perbedaan anekdot dan humor. Aspek Ya, di cerita. aspeknya ide cerita anekdot dari peristiwa nyata. Dan humor sebuah rekaan atau imajinasi. Terus Aspek isi anekdot masalah terkait atau publik atau menyangkut orang banyak. Humor masalah kehidupan sehari-hari. Aspek fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritik atau sindiran, teks humor menghibur. Aspek makna tersirat, teks anekdot memiliki makna atau pesan tersirat, sedangkan teks humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Aspek bentuk, teks anekdot memiliki struktur, teks humor bebas. ya, terima kasih Amin ya. Terima kasih Amin. Nah, kira-kira kalian pernah tidak menemukan teks anekdot ya atau teks humor ini ya di kehidupan kalian, pernah nggak? Pernah tidak? Pernah ya, jarang gimana jarang menemukan jarang? Di koran, ya judulnya ingat jarang, judulnya apa di koran? Ya, di koran ada dulu zaman bapak sekolah ya, dulu sekolah itu ada di koran Banjarmasin Pos. Nah, situ ada rubik ada di pojok, itu judulnya adalah Si Palui. Pernah dengar Si Palui? Nah, mungkin yang kalian dengar yang sampai ke telinga kalian, sampai di kisah-kisah pengalaman kalian, itu adalah kisah Si Palui yang sudah dimodifikasi ya, yang mengetek gajah, nah, dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan yang di koran. Nah, kalau di koran Si Palui itu adalah anekdot ya. Biasanya masyarakat mengkritik pemerintah Kota Banjarmasin melalui tadi rubik Si Palui tadi. Nah, jadi Si Palui digunakan sebagai sarana kritik. Nah, pertanyaannya apakah kita mengkritik itu salah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa Aulia ya? Aulia. Iya, negara demokrasi yang mana menyampaikan pendapat di depan umum itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kelima ya, ada 5 struktur dari teks anekdot ya. Yang pertama ada abstrak, itu pendahuluan, kemudian orientasi, awal mula kejadian, kemudian ada tesis ya, puncak cerita, dan ada 4 reaksi ya, action respon, responnya apa, dan yang terakhir modal, ada amanat atau pesan yang disebut kritik ya. Tujuan sudah ya, tujuan sudah. Berlanjut ke ciri-ciri ya, ciri-ciri silahkan dibaca Anissa. Anissa. Ciri-ciri teks anekdot: humor dan lelucon, menyindir atau mengkritik, memiliki tujuan tertentu, mengisahkan tokoh penting atau orang penting, menyerupai dongeng, menggambarkan karakter secara realistis, dan berbasis pengalaman pribadi atau fakta. Iya, terima kasih Anissa ya. Nah, ada lagi kaidah kebahasaan teks anekdot, silakan dibaca Saiful. Saiful ini idola di kelas ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah pembentuk lafal. Metodik. Kata kerja aksi. Konjungsi tempo. Kalimat imperatif. Kalimat seru, kalimat langsung, bahasa informal, majas sindiran. Ya, majas sindiran ya, majas sindiran. Nah, ini ada contoh anekdot ya, contohnya. Jelas ya.
5 Satu. Satu. Nah, ya, dapat ya? Yang nomor satu berarti kelompok satu ya. Kelompok satu di sini, sini. Sini ya, sini. Kelompok dua di situ ya, dua di situ. 3, 4 ya, silakan. gede kan kamus. Ya, kita dia lembar kerja seperti ini ya, sudah berjalan sini. Dua. Usul dua ya, satu usul. 3 Kapten Eko ya, Kapten Mario dulu. Kapten Eko dia bilang. Perhatikan untuk nama kelompok ya, nama kelompok bapak batasi ya, kelompoknya. Jadi cuma boleh memakai nama filosofi ya, filosofi. Yang pertama adalah cerdas, 2 cermat, 3 jenius, 4 spesial, 5 brilian, 6 juara, 7 super. Silakan dipilih. Mau yang mana? Lagi ya, cerdas, cermat, jenius, spesial, brilian, juara, dan super. Silakan ya, silakan ditulis ya, ditulis. Yang pertama nama kelompok, yang kedua adalah nama anggota kelompok. Nama lengkap ya, nama lengkap supaya memudahkan Bapak dalam melakukan penilaian. Silakan diamati ya, didengarkan. Teks tersebut yang dibacakan oleh teman kalian yang bernama Eko ya. Siap. Awas Dewi. Judul. Baca dulu. Kantin. Kantin. Sudah mengakses anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Guru Intan menjawab, hadir Pak. Guru Nanda menjawab, hadir Pak. Guru Gulman. Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Gulman pun masuk ke kelas. Gulman, maaf Pak, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Guru, loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS. Gulman, itu kantin Pak. Saya kira petakan kecil banget. Para murid pun tertawa mendengar jawaban Gulman. Iya, terima kasih kepada Eko ya. Salam dong. Bahasa Indonesia bisa. Nah, jadi teks pertama ini judulnya apa? Kan? Kantin. Nah, teks kedua, siapa perempuan yang bersedia? Silakan bisa perempuan. Judulnya saran yang tidak konsisten. Hani, Ras, kayaknya aku benar-benar harus mulai mengontrol pengeluaran deh. Uang bulananku selalu habis sebelum akhir bulan. Laras, bagaimana cara kamu bisa mengontrolnya? Hani, aku berpikir untuk membuat anggaran bulanan yang ketat. Tapi ada temanku yang memberi saran untuk berhenti membeli barang-barang yang tidak perlu. Laras, kalau menurutku sih itu saran yang baik. Mengurangi pengeluaran tidak perlu bisa sangat membantu kita agar tidak terlalu boros. Hani, iya sih, tapi dia memberi saran itu sambil memamerkan tas baru yang dia beli. Tas mewah seharga puluhan juta. Laras, oh jadi dia memberi saran itu sambil mengenakan membawa tas mahal. Hani, iya Ras, aku pikir dia memahami pengurangan pengeluaran dengan cara yang berbeda. Laras, aku rasa dia lupa bahwa kata-kata bijak seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Iya, bangga ya. Terima kasih kepada Eko dan juga Anissa ya yang telah membacakan 2 buah teks anekdot. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama silakan cari strukturnya ya, struktur teks anekdot yang berjudul apa tadi? Kantin dan saran yang tidak konsisten.
Cari adalah pesannya ya, pesannya apa? Pesannya apa yang disampaikan di kedua teks tadi? Nah, kita melihat di papan tulis ya. Semoga. Jadi kalian disepakati. Teks pertama adalah kantin ya, kantin. Teks kedua adalah saran yang tidak konsisten. Silakan dikerjakan ya. Waktunya sekitar 30 menit ya. 30 menit. Sabar ya, semangat ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Bahasa Indonesia bisa semangat. Apa? Ya, sorry, beruntung ya dengan ini Amanda. Jadi amanat ada dua. Ada amanat yang tersirat, ada amanat yang tersurat. Nah, yang amanat dalam cerita itu berarti amanat tersurat. Kalau amanat yang tidak ada dalam cerita, yang di luar nih yang disimpulkan sendiri berarti tersirat. Nah, biasanya amanat tersurat itu ada pada dongeng atau fabel, cerita si kancil. Biasanya nanti si penulis memberikan tulisan di akhir. Misalnya, janganlah mencuri milik orang lain, nanti akan kena balasannya. Ya, bahasa Indonesia bisa perhatian sambil menunggu kelompok spesial menyelesaikan. Kita akan melakukan presentasi di depan sini ya. Nah, nanti kelompok yang presentasi silakan membacakan hasil presentasinya. Kemudian kelompok yang menyimak ya atau yang tidak tampil itu dipersilakan bertanya. Nah, ya. Kelompok cerdas silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tentang kelompok cerdas, nama ulun Muhammad Yusuf. Nama ulun Nuralisa. Jadi ini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang teks pertama dulu, yaitu judulnya kantin. Di sini untuk strukturnya ada pertama ada abstrak di bagian seorang guru sedang mengabsen anak muridnya sebelum memulai pelajaran. Seorang guru sedang orientasi. Bu, Intan ada Pak, Bu, Nanda ada Pak, Bu, Rumah. Jadi dari sadar di pernah buku Iya. bisnis atau Tanpa tahu sih bos. aku tidak mendapatkan jawaban tiba-tiba aku masuk ke kelas Gulman. Apa tadi saya harus sarapan di ruang Ya sih, Bu, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita sudah punya kantin sebelah Bulman. Itu kantin Pak. Diam pur. Lanjut teks kedua, judulnya saran yang tidak konsisten. Pertama ada abstrak, yaitu di bagian hari. Terus kayaknya aku benar-benar harus mulai mengontrol pengeluaran deh. Uang bulananku selalu aja sebelum aku pulang. Orientasi hari, aku berpikir untuk membuat anggaran bulanan yang pintar. Ada yang membeli sedangkan berhenti membeli barang-barangnya tidak terlalu jelas. Kalau menurutku sih ini sangat baik. Mengurangi pengeluaran itu tidak perlu bisa sangat membantu kita agar tidak terlalu Iya sih, tapi dia membeli saat itu sambil mengabaikan tas baru yang dia beli, tas mewah sangat juga.
Ya, dan aku pikir dia memahami penguangan penjualan dengan cara yang berbeda. Udah. Nah, masa dia lupa bahwa Angkat ya, angkat tangan, nama, kelompok baru tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Sudan Aulia Purwati. Jadi, Hobi. apa ini? Sudah di kadang-kadang untuk abstrak dari teks kantin. Apa ayo? Ya Mek. Seorang ibu sedang mengasuh anak-anaknya sebelum memulai pelajaran. Ya, tuh. Ya, bagian abstraknya. Oke, terima kasih. Ada lagi, ada lagi? Ya. Pertanyaannya, apa amanat yang didapat di dalam teks tersebut? Amanatnya. Ya, ada dalam teks satu-satu. Prinsipnya, amanatnya dari teks satu akan menceritakan tentang seorang murid yang terlambat masuk kelas gara-gara sarapan di depan sekolah. Berikan jarnya ada di kantin, tadi sudah ada kantinnya, tapi murid itu tuh mengira kantinnya itu tuh sepetakan karena harus benar, jadi amanatnya jadi jangan menilai penampilan dari luar aja. Sekian batas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu? Sekarang, ya. Ya, silakan. Silakan bertanya. Ayo bertanya. Anak-anak mulai menyusun pikirannya. Pada teks kantin. Apa? Pada Kodenya? Kode tes kantin itu kantin Pak. Itu kantin Pak. Saya kira betapa kecil banget. Jadi kode dari tes tersebut adalah petakan. Cuman yang mengira kantin sekolah hanya petakan kecil. Ada pertanyaan lagi? Saya seperti kami terima kasih. Kami dari kelompok Jenius selaku peserta kami Ya, silakan. Nama. Persisnya saat guru memanggil nama Purnama tetapi tidak ada jawaban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spesial akan mempresentasikan Laras, aku rasa dia lupa bahwa kata-kata bijak seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya, langsung dulu ya, kalau punya sensor ya. demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang koreksi bahwa yang pertama kekompakan ya sangat diperlukan dalam diskusi kelompok, terutama dalam apa? Presentasi ya, presentasi. Jadi masih kelihatan ya
masih kelihatan belum kompornya, ada yang ini ya, ragu-ragu membaca serangan temannya ya. Jadi untuk pelajaran ke depan harus lebih kompor lagi, lebih solid lagi. Paham semuanya? Kemudian di sini Bapak akan memilih satu kelompok yang menurut Bapak paling kompak ya dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, disclaimer-nya adalah bagi kelompok yang tidak terpilih, jangan sedih ya, jangan hati ya. Artinya masih ada kesempatan berikutnya yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu Bapak akan memanggil kelompoknya kelompok cerdas. Tepuk tangan untuk cerdas. Bapak akan memberikan hadiah simbolik ya. Hadiah simbolik untuk kelompok cerdas yang sudah ya, sekarang terima coba. Yusuf ya, Yusuf. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan ini ya refleksi mandiri ya, mandiri. Bapak akan mengirimkan Google Form ya, Google Form di grup kelas. Nah, silakan dijawab ya, dijawab sebentar. Kira-kira 3 menit. Nah, 3 menit jawab. Karena waktunya sudah hampir mendekati akhir lah. Maka hari ini Bapak harus merefleksikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang apa tentang teks anekdot. Nah, kemudian struktur teks anekdot ada apa aja? Dari mana apa aja? 1, aksesi, 2, 3, 4, 5. Ya, mantap sekali. Oke, sebelum kita akhiri, tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, pekan depan kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya dulu? Apa itu, Pak? Apa teks eksposisi? Ya, eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang untuk mengomentari suatu hal. Nah, jadi misalnya Yusuf mengomentari tentang kondisi madrasah bisa dibuat teks eksposisinya. Paham, Yusuf? Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa